Halo semuanya, teks merupakan salah satu elemen dasar pada sebuah aplikasi multimedia. Ada berbagai istilah yang nampaknya tidak dipahami oleh pengguna komputer pada umumnya, dan khususnya oleh pengembang aplikasi multimedia. Pada video ini saya akan membahas berbagai terminologi yang ada pada penggunaan teks di komputer. Penggunaan teks seringkali disepelekan oleh berbagai pengguna komputer. Banyak orang beranggapan bahwa teks hanya merupakan pelengkap yang tidak terlalu penting, karena pada video atau aplikasi multimedia yang lebih penting adalah penggunaan audio, video, dan animasi. Padahal sebenarnya teks merupakan elemen multimedia yang tertua, yang sudah dikenal ribuan tahun yang lalu, dan merupakan salah satu sarana yang paling efektif untuk menyampaikan informasi. Desain sebuah tampilan yang begitu cantik, elegan, dan menarik minat pengguna sebuah aplikasi multimedia tidak akan bermanfaat apabila tulisan yang terdapat di berbagai tombol, misalnya untuk navigasi, tidak dapat dibaca atau yang lebih parah lagi tidak dapat dimengerti oleh calon pengguna. Pemilihan kata-kata yang tepat dapat dikatakan secara drastis akan meningkatkan tingkat efektivitas dan interaktivitas dari aplikasi. Pemilihan font, selain dapat memudahkan pengguna untuk membaca, juga dapat meningkatkan pula kesatuan dari keseluruhan desain dari aplikasi. Penggunaan jenis font yang formal misalnya tidak akan cocok apabila digunakan untuk aplikasi yang bertema non-formal. Secara umum, aplikasi yang dibuat oleh desainer multimedia seringkali mencampur adukkan bahasa, sering ditemui penggunaan kata-kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris misalnya. Meski hal ini dapat dimaklumi mengingat banyak istilah komputer yang meski sudah punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, namun masih terasa aneh dan asing di telinga. Nah, yang bisa saya sarankan, penggunaan bahasa Indonesia diupayakan semaksimal mungkin apabila aplikasi memang ditujukan untuk target audience atau market orang Indonesia. Artinya sebisa mungkin istilah yang digunakan adalah istilah dalam bahasa Indonesia. Namun, apabila ada istilah asing yang lebih umum untuk digunakan dalam bahasa aslinya, istilah tersebut bisa digunakan. Istilah mouse misalnya mungkin lebih cocok digunakan karena sudah dimengerti oleh para pengguna komputer pada umumnya dibandingkan dengan istilah tatikus yang merupakan terjemahan resmi dari mouse yang mana justru terdengar asing dan aneh ya di telinga kita. Sebaliknya, kata-kata buka nampaknya tidak kalah jelasnya dengan kata-kata open, sehingga penggunaan kata-kata buka masih bisa digunakan. Namun semuanya ini kembali kepada Anda ya, sebagai pengembang aplikasi multimedia atau editor video, yang tentunya sudah melakukan riset terhadap audiens yang menjadi target, atau orang-orang yang nantinya akan mengakses aplikasi kita, untuk menentukan level pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap istilah-istilah yang ada. Pemilihan kalimat yang tepat juga sangat penting pada aplikasi yang banyak memanfaatkan interaksi antara pengguna dengan komputer. Komentar, petunjuk, kalimat pujian, ataupun informasi kesalahan merupakan elemen yang harus melalui pemilihan kata-kata yang cermat. Penggunaan kata-kata Anda gagal misalnya, mungkin bisa digantikan dengan kata-kata atau kalimat Anda belum berhasil, yang sifatnya lebih positif ya, meski pada kasus tertentu ini masih dapat diperdebatkan. Hal penting lainnya pada penggunaan teks adalah penggunaan font dan bentuk huruf serta typeface. Pada penggunaan teks di komputer dikenal berbagai istilah yang nampaknya asing bagi orang awam. Typeface, font style, sans serif, mungkin apalagi ya, leading, tracking maupun kerning merupakan berbagai istilah yang seringkali kita temui di berbagai editor teks ya. Namun bagi pengguna pemula mungkin agak sulit untuk memahami artinya, bagaimana memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaannya. Typeface sendiri merupakan rumpun dari karakter teks yang terdiri dari berbagai ukuran dan style atau bentuk dari font. Times, Helvetica, Arial, Courier itu merupakan contoh-contoh typeface yang sering kita temui di komputer. Sekumpulan karakter tunggal dengan ukuran dan style tertentu disebut sebagai sebuah font. Ada beberapa style yang kita temui di komputer, diantaranya paling populer misalnya adalah bold untuk mencetak tebal dan italic untuk mencetak miring.
Ukuran dari font biasanya diatur dalam satuan poin, ya, atau disingkat dengan PT, di mana satu poin merupakan sebesar 0,0138 inci atau sekitar 1/72 inci ya, yang dihitung dari bagian atas dari karakter yang tertinggi hingga bagian terbawah dari karakter. Typeface bisa digolongkan dalam berbagai kategori. Secara umum sebenarnya tidak ada kategori yang resmi, tapi banyak pengguna komputer atau pembuat font secara tidak langsung menggolongkan font dalam berbagai kategori, seperti misalnya kartun, komik, elegan, formal, technical, horror, dan masih banyak lagi. Berdasarkan sejarah mesin ketik, dikenal ada dua macam kelompok typeface, yaitu serif dan sans serif. Yang dimaksud dengan serif adalah font yang memiliki dekorasi berupa lengkungan yang ada di ujung dari karakter-karakter font yang kita temui pada typeface tertentu. Kata sans berasal dari bahasa Prancis yang artinya tanpa, sehingga sans serif berarti jenis font yang tidak memiliki dekorasi pada ujung karakternya. Berdasarkan penelitian, jenis huruf serif lebih memudahkan pembaca dalam membaca dengan menggunakan media cetak seperti buku ya. Sebaliknya, penggunaan jenis font yang bertipe sans serif itu lebih mudah untuk dibaca di komputer, khususnya untuk font yang menggunakan ukuran kecil. Mengingat komputer juga menampilkan tulisan ini dalam bentuk kumpulan pixel, di mana layar komputer memiliki keterbatasan resolusi, sehingga apabila untuk tulisan atau teks yang ukurannya sangat kecil, itu tidak akan bisa ditampilkan dengan sempurna di layar komputer kita. Selain besarnya spasi baris, biasanya jarak antara satu baris teks dengan baris lain juga tergantung pada besarnya leading ya. Ditulis LEADING biasanya, yaitu spasi yang diberikan dari huruf yang paling rendah, misalkan saja huruf Y, C, dan G ya. Di mana pada contoh terlihat di sebelah kiri ada dua baris tulisan yang menggunakan leading yang besarnya sama dengan ukuran font. Sedangkan di sebelah kanan adalah tulisan yang menggunakan leading dengan ukuran diperbesar. Pada contoh tersebut, besarnya leading digambarkan dengan dua garis horizontal yang terlihat di bawah huruf G. Perangkat lunak seperti Photoshop menyediakan fitur untuk menentukan besarnya leading. Untuk menentukan leading di Photoshop, kita bisa akses tools yang terdapat pada menu Windows Character, sehingga akan terlihat tampilan seperti di layar. Pada sebagian besar text editor juga dikenal istilah kerning dan tracking. Keduanya merupakan properti yang menentukan jarak antara dua karakter yang beriringan dengan perbedaan letak pemberian jarak. Secara spesifik, dapat saya jelaskan bahwa kerning digunakan untuk menentukan jarak antara dua huruf tertentu, seperti misalnya A dan C, L dan A, TO, TR, TA, TU, dan seterusnya. Pada pasangan huruf tersebut, apabila kerning tidak digunakan, hasilnya akan terlihat jarak yang cukup jauh antara kedua karakter tersebut. Sebaliknya, dengan menggunakan kerning, pasangan huruf tersebut akan terlihat menyatu ya, karena terjadi overlap, seperti terlihat pada tulisan M dan U di layar. Pada tulisan baris pertama, terlihat jarak antara huruf M dan U cukup jauh, karena tidak menggunakan kerning. Sebaliknya, pada baris kedua, terlihat ujung kiri dari atas U sudah berada di area huruf M, dan overlap di ujung kanan atas dan kanan bawah dari huruf M, sehingga terlihat lebih menyatu. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, salah satu alternatif untuk mengatur jarak antara karakter secara umum dapat digunakan fitur tracking. Berbeda dengan kerning yang hanya mengatur jarak antara dua karakter, tracking dipergunakan untuk mengatur jarak antara karakter pada pasangan huruf, kata, kalimat, paragraf, atau keseluruhan teks. Nah, demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pemanfaatan teks di aplikasi multimedia maupun video. Masih banyak hal lain yang perlu dibahas, akan saya bahas di video yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.